Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Tesaryadi dengan NPM 241010639. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas aplikasi web saya yang berjudul Reaction Duel, sebuah game klik cepat-cepatan untuk dua pemain. Video ini akan membahas 5 bagian, yaitu konsep game, arsitektur sistem, demo permainan, dashboard statistik, dan hasil analisis performa pemain. Reaction Duel adalah game yang menguji kecepatan refleks dua pemain. Konsepnya sederhana, layar akan menampilkan kotak berwarna netral, lalu tiba-tiba berubah warna menjadi hijau dengan tulisan klik sekarang. Pemain yang menekan tombolnya paling cepat setelah sinyal hijau muncul, dialah pemenang ronde tersebut. Game ini dimainkan sebanyak 3 ronde per sesi. Ada aturan false start. Jika pemain menekan tombol sebelum kotak berubah hijau, dianggap curang dan otomatis kalah di ronde itu. Aplikasi punya dua mode permainan. Mode 1 perangkat, dua pemain duduk berdampingan, main di keyboard yang sama. Pemain 1 pakai tombol D, pemain 2 pakai tombol K. Mode kedua, perangkat online. Masing-masing pemain pakai HP atau laptop sendiri, terhubung lewat kode room 5 karakter melalui internet, lalu menekan tombol spasi atau tombol klik di layar masing-masing. Setelah 3 ronde selesai, sistem menampilkan statistik performa pemain berdasarkan seluruh riwayat permainan yang tersimpan di server, bukan hanya sesi yang baru saja dimainkan. Jadi tujuan aplikasi ini bukan cuma jadi game santai, tapi juga jadi alat sederhana untuk mengukur dan menganalisis kecepatan reaksi seseorang dari waktu ke waktu. Sekarang saya jelaskan arsitektur sistemnya. Aplikasi ini dibangun dengan stack yang sederhana, PHP natif tanpa framework untuk backend, serta HTML, CSS, dan JavaScript murni untuk front-end, tanpa library eksternal, jadi tidak butuh npm install atau composer install. Untuk penyimpanan data, saya tidak menggunakan database seperti MySQL, melainkan file JSON di folder data. Setiap kali ada penulisan data, saya pakai fungsi flock di PHP supaya aman dari race condition kalau ada dua permintaan yang masuk bersamaan. Sedikit alur kerja singkat, mode 1 perangkat JavaScript di game JS memakai performance now untuk mengukur waktu reaksi persis milidetik. Lalu hasilnya dikirim ke save result PHP untuk disimpan ke stat.json. Mode online room create PHP dan room join PHP membuat dan menghubungkan dua pemain lewat kode room. Kedua device saling calling ke room. State PHP setiap 500 millisecond untuk sinkron status. Room start run PHP menentukan waktu sinyal hijau di sisi server, lalu dikonversi ke waktu lokal tiap device menggunakan estimasi clock offset, supaya sinyal muncul relatif bersamaan meski dua device beda jaringan. Semua hasil ronde, baik online maupun offline, pada akhirnya bermuara ke getStat PHP untuk diolah menjadi statistik dan analisis performa. Jadi arsitekturnya murni client server, sederhana berbasis HTTP, request biasa, bukan WebSocket, tapi tetap bisa terasa real time berkat polling dan estimasi offset waktu. Sekarang saya akan demokan langsung cara mainnya.
Lalu kita mulai game. Di sini kita dapat melihat hasil akhir. Tessa Putra adalah pemenang keseluruhannya, yaitu 2-1. Di sini kita juga dapat melihat statistik pemain. Berdasarkan total 3 data klik Putra Tessa dan 3 data klik Tessa Putra dari seluruh riwayat permainan, Putra Tessa dapat 764 milisecond dan Tessa Putra 728 milisecond. Apakah performa meningkat setelah beberapa kali bermain? Putra Tessa, data masih sedikit, perlu minimal 4 kali klik tercatat di riwayat untuk menilai tren peningkatan performa. Tessa Putra, data masih sedikit, perlu minimal 4 kali klik tercatat di riwayat untuk menilai tren peningkatan performa. Nah, ini dihitung dengan membandingkan rata-rata waktu reaksi pada separuh awal riwayat versus separuh akhir riwayat. Waktu reaksi yang lebih kecil sama dengan lebih cepat, sama dengan lebih baik. Konsistensi pemain standar deviasi. Putra Tessa 190,9 milisecond, Tessa Putra 218 milisecond. Putra Tessa lebih konsisten dibanding Tessa Putra. Deviasi 190,9 milisecond berbanding 218 milisecond. Semakin kecil STD deviasi, semakin stabil waktu reaksinya. Standar deviasi mengukur seberapa besar variasi waktu reaksi pemain dari waktu ke waktu. Semakin kecil nilainya, maka semakin konsistensi atau stabil pemain tersebut. Dan saya akan mendemokan jika tombol green atau segera klik belum mulai, pemain mengklik, maka dia akan tercatat tidak sah atau tidak terhitung poinnya. Oke. Nah, di hasil akhir ini Tessa Putra adalah pemenang keseluruhan 2-1. Di sini tercatat Tessa Putra curang, game kedua Tessa Putra curang, dan game ketiga Putra Tessa curang. Kita lihat statistik pemain. Di sini pada apakah performa meningkat setelah beberapa kali bermain, memiliki pembaruan data. Putra Tessa rata-rata awal 833 milisecond, rata-rata terkini jadi 1218 milisecond. Menurun atau melambat selisih 385 milisecond. Tessa Putra rata-rata awal 804 milisecond, rata-rata terkini jadi 481 milisecond, meningkat selisih 323 milisecond. Dan konsistensi pemain juga berubah. Tessa Putra lebih konsisten dibanding Putra Tessa. STD deviasi 240,1 milisecond berbanding 481,8 milisecond. Semakin kecil STD deviasi, maka semakin stabil waktu reaksinya. Seperti yang terlihat, setiap ronde mencatat waktu reaksi dalam milidetik atau masing-masing pemain, dan sistem otomatis mendeteksi siapa yang menekan tombol lebih dulu setelah sinyal hijau muncul. Setelah 3 ronde selesai, saya klik tombol lihat statistik pemain, dan disinilah bagian menariknya. Rata-rata waktu reaksi keseluruhan tiap pemain dihitung dari seluruh riwayat sesi yang pernah dimainkan dengan nama tersebut, bukan cuma sesi barusan. Data ini diambil lewat get stat PHP yang mengumpulkan semua waktu reaksi valid milik pemain dari stat.json. Waktu yang dianggap false start atau timeout otomatis dikeluarkan dari perhitungan. Jadi semakin sering game ini dimainkan dengan nama pemain yang sama, semakin banyak data historis yang terkumpul, dan dashboard ini akan semakin akurat mencerminkan performa pemain dari waktu ke waktu.
Di bagian bawah dashboard, ada dua jenis analisis otomatis yang dihitung sistem. Sistem membandingkan rata-rata waktu reaksi pada separuh awal riwayat versus separuh akhir riwayat tiap pemain. Kalau rata-rata waktu reaksi terbaru lebih kecil, artinya lebih cepat, maka ditampilkan sebagai meningkat. Kalau justru lebih besar, berarti performa cenderung menurun atau melambat. Analisis kedua adalah konsistensi. Dihitung dari standar deviasi waktu reaksi, pemain dengan standar deviasi lebih kecil berarti waktu reaksi lebih stabil dari ronde kedua, sedangkan standar deviasi besar menunjukkan performa yang naik turun. Kalau data riwayat pemain masih sedikit, misalnya baru main satu kali, sistem akan otomatis memberitahu bahwa data belum cukup untuk menyimpulkan tren supaya analisis tidak menyesatkan. Dari hasil, dari hasil analisis ini, kita bisa lihat bagaimana refleks seseorang bisa berubah semakin sering berlatih dan siapa yang reaksinya paling konsisten di antara dua pemain. Itulah presentasi singkat mengenai aplikasi Reaction Duel, mulai dari konsep, arsitektur sistem berbasis PHP, dan file JSON, demo permainan, hingga dashboard dan analisis statistik performa pemain. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Putra Teseriadi dengan NPM 2410639 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.